Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Acara ini sekarang udah ada namanya Molari, monolog malam hari, ya itulah. Jadi untuk hari ini bakalan ngebahas naga. Naga tuh beneran ada nggak sih? Terus naga tuh gimana? Terus naga tuh bisa ngeluarin api emang? Dan seterusnya lah ya. Yang pertama bakal bahas asal muasal naga. Ini dikutip dari IDN Times. Awalnya makhluk ini digambarkan oleh masyarakat Yunani dan Sumeria kuno dalam bentuk ular terbang yang besar. Kata dragon, bahasanya gimana sih? Itulah. Berasal dari bahasa Yunani drakonta yang berarti untuk mengawasi. Mereka awalnya digambarkan sebagai makhluk yang menjaga sesuatu yang dianggap sangat berharga. Berarti dia kayak ngejagain jodoh orang gitu ya. Seperti tumpukan harta karun, benda pusaka, atau bahkan orang penting seperti putri raja. Nah itu tuh. Jodoh orang juga termasuk tuh ya. Orang zaman dahulu sangat mendambakan adanya sosok makhluk penjaga seperti itu. Berarti kalau menurut mitologi si Yunani ini dan Sumeria kuno, bahwa naga ini ular terbang yang besar. Berarti kalau dia ular berarti nggak bersayap seharusnya ya kan. Dan dia menjaga, berarti dia baik. Naga itu tidak jahat. Seperti di film, apa itu aku lupa namanya. Yang kartun itu loh. Ya itulah intinya ya. Oke, lanjut ke siapa yang menciptakan naga. Siapa gitu loh yang nyiptain naga, kenapa dia harus menciptakan naga gitu kan. Ternyata ada pihak yang beranggapan bahwa mereka memang diciptakan dewa dewi agar manusia tidak mudah mendapatkan sesuatu yang bernilai. Ada yang bilang bahwa diciptakan dari hasil ilmu hitam seseorang, dan ada juga yang beranggapan bahwa naga adalah perwujudan setan atau iblis yang merupakan musuh kaum beragama. Tapi kalau dikutip dari yang tadi, yang sebelumnya, si Yunani itu, mitologi Yunani ini berbanding terbalik ya dengan statement yang baru ini. Tapi itulah pendapat dari mereka yang menyatakan bahwa naga harus dibasmi. Sedangkan ada juga yang pihak lain yang mengatakan bahwa naga diciptakan untuk hidup bersama dengan manusia, melengkapi keseharian termasuk menjaga dan mengawasi sesuatu. Nah yang kayak tadi ya berarti ya. Jadi ada pro kontra, dan karena ini hanya makhluk mitologi. Jangan dulu. Apakah ini benar-benar hanya makhluk mitologi atau ada beneran di dunia ini? Kita akan bahas nanti ya. Ntar dulu, jangan terburu-buru. Selanjutnya, apalagi nih karakteristik naga sesuai daerah. Nah, berarti kan gimana ya? Udah sesuai daerah nih. Berarti kan setiap daerah mendeskripsikan naga ini tuh berbeda-beda gitu ya. Dari ahli cerita Carol Ross membahas dalam bukunya yang berjudul Giant Monster and Dragons, an Encyclopedia of Folklore, Legend and Myth. Banyak juga nih, berarti legenda dan mitos. Raksasa, monster, naga yang hanya legenda dan mitos. Jadi apakah naga beneran ada atau tidak nih? Dan ini adalah karakteristik naga menurut beberapa daerah ya. Yang pertama ada India. Menurut India memiliki kepala menyerupai gajah. Tuh, naganya menyerupai gajah. Bayangin aja kalau naga kepalanya menyerupai gajah tuh kayak nggak serem sih menurut aku ya. Tapi kalau mukanya galak kayaknya serem. Tapi kalau gajah-gajah gitu kayaknya lucu-lucu aja deh.
Kalau di Timur Tengah merupakan gabungan singa dan burung. Ini serem sih ya, mungkin singa kan serem tuh kan, terus burung tuh terbang gitu. Tapi tadi ada yang bilang kan ular tuh. Jadi gimana nih, naga beda-beda banget ya. Di Eropa menyerupai ular bersayap dan berkaki. Di beberapa daerah digambarkan memiliki banyak kepala. Nah, kalau di Eropa ini yang sering kita lihat ya, yang banyak di film-film ya, kayak badannya ular, kepalanya tapi bukan ular, kepalanya lebih kayak apa ya, hewan apa ya, kadal kali ya, mungkin sejenis kadal kali, tapi sesama reptil juga, dan bersayap, berkaki, biasanya berkaki 2, 4 juga ada sih, kayak gitu deh biasanya gitu kan kalau naga yang di film-film. Kepalanya ada yang 2, 3 gitu ya, 4 mungkin bahkan, kayak apa aja tuh, banyak banget. Ada yang bisa berbicara katanya tuh, ada bisa yang menyemburkan api, ada yang kecil, tapi ada yang besarnya sampai beberapa kilometer loh, beberapa kilometer bukan meter katanya nih, katanya di sini nih. Dan masih banyak lagi, itu tergantung daerahnya masing-masing. Tapi kan sampai saat ini apakah naga ada buktinya bahwa naga benar-benar ada? Kan tidak ada ya, hanya dinosaurus. Jadi mari kita lanjut. Oh, ini ada fun fact nih. Ternyata penelitian tentang sejarah naga ini masih terus berlanjut karena dunia fokus pada komodo di Indonesia. Oh, mungkin kayak yang lebih mirip gitu dan lebih masuk akal kalau menurut sains. Mungkin komodo kali ya, yang menurut ciri-ciri karakteristiknya mirip kali ya, begitu kali ya. Nih, mereka katanya tertarik karena hewan tersebut dinamakan komodo dragon ya, atau dragon. Selain itu, secara alami punya sifat seperti naga, agresif dan mematikan. Jadi, apakah naga itu komodo? Apakah kira-kira di masa depan nanti komodo akan berevolusi dan memiliki sayap gitu kan, dan tubuh yang lebih panjang, lebih ramping? Bisa saja mungkin kalau komodo itu nikah sama burung unta kali ya, yang agak gedean, sama apa ya, penguin gak, jangan deh, gak cocok, gak sangar, sama elang kali ya, sama golden eagle, apa sih itu yang gede banget itu loh, elangnya itu. Oke, mari kita lanjut ke topik selanjutnya. Ini dikutip dari liputan6.com, dan kita akan membahas apakah naga bisa mengeluarkan nafas api, sendawa api, nyemburin api. Jadi gimana yang sebenarnya? Mari kita cari tahu. Kalau naga beneran ada nih ya, ini kita berandai-andai aja gitu. Kalau naga bener-bener ada dan sesuai visualisasinya dengan yang di film-film tadi, kayak ular tapi bisa terbang, kayak perpaduan ular dan burung, bisa terbang, punya kaki, itu mungkin saja terjadi jika memang benar-benar ada. Tapi kenyataannya kan kita nggak tahu sih, cuman ya nyatanya belum ditemukan naga yang bener-bener gitu, yang buktinya yang konkret gitu. Jadi jika seekor naga memiliki organ seperti ampela burung, ia dapat menyimpan batu yang tertelan. Pada burung, bebatuan itu membantu memecah makanan sulit. Batu yang tertelan mungkin bergesekan dengan beberapa baja di dalam naga, memicu nyalanya api. Nah, itu tuh kalau beneran. Kalau ada naga tapi kayak nanti dia harus menyimpan batu tuh kan. Terus berarti di dalam tubuh dia harus ada baja. Berarti prinsipnya kayak flint and steel ya, buat nyalain si apinya gitu, pemantiknya. Dan dia juga pasti harus butuh bahan bakar dong untuk mengeluarkan api itu. Nggak cuma percikan doang, nanti lucu dong naganya kalau cuma percikan doang mah, serem. Cuma bisa bakar sate doang kalau gitu ya. Dan ternyata untuk memicu adanya api itu
membutuhkan unsur iridium. Cuman ahli kimia di ST itu apa sih guys? Edwards University di Austin, iridium memicu berbagai macam pembakaran ketika bereaksi dengan beragam molekul. Salah satunya adalah oranye atau merah. Berarti dia akan menimbulkan warna gitu maksudnya ya kan? Yang umum diketahui publik. Yang lain memicu warna pembakaran ungu muda. Sayangnya iridium tidak umum, terutama dalam biologi. Jadi kemungkinannya sangat kecil gitu ya bahwa makhluk biologis ya, yaitu hewan ataupun manusia itu bisa ada si iridiumnya itu gitu loh. Selanjutnya, sendawa api. Naga fiksi sering menyemburkan gas menyala ya kan, kayak sendawa doang langsung keluar api gitu dari mulutnya walaupun kecil kalau sendawa gitu kan. Kalau niat baru tuh nyemburnya kenceng gitu kan. Tetapi gas akan menimbulkan masalah, kata Matthew Hastings, seorang ahli kimia di American University di Washington DC. Gas menurutnya berjalan memenuhi semua kondisi ruang yang tersedia, di mana untuk menjaganya dibutuhkan tekanan cukup. Nah betul juga tuh. Jadi bisa aja itu bakalan malah membunuh dirinya sendiri, membunuh si naga itu sendiri. Karena ya bakal ngebakar organ dalamnya si naga kan harusnya. Ya gak sih? Jadi gimana tuh? Jadi kayaknya naga misalnya ada pun kayaknya dia gak nyemburin api, dia paling kayak cuma meraung gitu mungkin. Mengerang roar gitu kayak singa. Tapi lucu juga sih kalau kayak gitu, malah gak cocok gitu ya. Kalau naga ada beneran, tapi ya sudah lah ya, naga nyatanya tidak ada guys. Kesimpulannya adalah naga hanya makhluk mitologi kuno ya. Dan ini dikutip dari Quora.com ya. Nih, jika yang Anda maksud dengan naga adalah sejenis reptil berbadan raksasa, bersayap kulit layaknya kelelawar, berkulit sisik dan bernafas api, maka jawabannya adalah tidak ada ya guys ya. Naga tidak ada dan tidak pernah hidup di muka bumi guys, menurut Quora.com gitu menurut dia. Tapi ya gimana nyatanya aja nggak ada bukti konkret. Itu hanya kayak sebuah mitologi kuno belaka yang diciptakan oleh masyarakat mungkin di zaman animisme, dinamisme kali ya dulu. Jadinya muncul yang kayak ginian, si naga-naga ini, makhluk naga. Atau ada makhluk lain juga ya yang mitologi di Indonesia gitu. Oh iya, ada yang aku ingatnya dan aku search nih. Menurut grid.id ada mitologi yang cukup dekat dengan kita. Itu juga terbang juga. Dia adalah burung Garuda. Burung Garuda adalah makhluk mitologi yang berasal dari mitos Hindu dan Buddha. Jadi Garuda pun ini ya hanya mitos gitu, mitologi lah gitu. Jadi kesimpulannya adalah naga nggak ada, naga hanya makhluk mitologi. Kalaupun ada, sangat tidak mungkin. Ya mungkin ada, tapi maksudnya gini, kalaupun ada mungkin sangat kecil kemungkinannya kalau dia bisa menyemburkan api atau sendawa api atau bernafas api gitu. Jadi kemungkinannya sangat kecil kalau dia akan bersendawa api gitu ya. Mungkin dia akan bilang gini kalau dia bersendawa api. Kalau dia bersendawa Allah